sudah disebut awas Bu Paramalia lewat, Pak Radik lewat, itu namanya kita sudah dikenal sebagai penjual. Bu Radik lewat, dikit-dikit ngomongnya Radik, dikit-dikit Radik kan, dikit-dikit HPA gitu. Gak apa-apa Bu sekalian? Siap? Siap ya. Daripada udah lebih baik kita kehilangan muka daripada kehilangan masa depan. Sepakat nggak? Halo? Sepakat nggak? Dan lebih baik kita kehilangan muka daripada kehilangan masa depan. Mau nawarin malu, nggak ngasih duit kok, gitu. Malu, akhirnya ketika sadar, ketika sudah deh, anak-anaknya udah gede butuh duit bingung. Iya, sering nggak gitu? Sering nggak terjadi seperti itu? Kenapa? Kitanya sejak awal tidak membangun bisnis dan malu ngomongin bisnis. Akhirnya ketika sudah besar anak-anak butuh biaya, sudah bingung, terus kadang kepepet lagi bingung. Maka Mas sayang, mumpung kita masih muda, mumpung kita masih punya tenaga, mumpung masih punya power, maka kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk keluarga kita. Maka misalnya modal pertama dari mindset, modal pertama dari usaha adalah mindset. Ya, ada cerita tentang seniman patung. Ya bos sekalian, dalam suatu kerajaan tiba-tiba rajanya ingin bikin patung, dipanggillah maestro patung. Panggil nih, yang ahlinya buat patung. Wahai maestro, tolong buatkan kami patung. Ya, jadi keluarga kerajaan itu dibuatin patung. Rajanya, istrinya, anaknya, mantunya kan gitu ya. Kalau sekarang mungkin presiden gitu ya. Kira-kira bagus sekalian, kalau bagus sekalian dapat job itu, dapat pekerjaan itu gimana? Bangga nggak? Bangga. Terus serius nggak? Serius, hati-hati nggak? Wah, hati-hati. Dibuat terbaik nggak? Dibuat terbaik. Tak, hari demi hari, minggu demi minggu, kemudian bulan demi bulan jadi. Jadinya gimana? Luar biasa. Karena yang memberikan job adalah raja. Wah, rajanya senang Bapak sekalian. Wah, hasil karyanya luar biasa. Kemudian raja mengatakan, wahai maestro, sebagai hadiah, tolong buat patungmu sendiri. Tolong buat patungmu sendiri. Akan kami jadikan satu di dalam patung bersama keluarga raja. Kira-kira yang terjadi gimana Pak? Maestro patungnya minder. Betul nggak? Betul. Akhirnya buatnya asal nggak? Asal. Akhirnya jadinya jelek nggak? Jelek. Ketika sudah jadi, kemudian rajanya kecewa, nggak jadi dimasukkan ke dalam patungnya keluarga, ditaruh di luar. Akhirnya kehujanan, kepanasan, akhirnya rusak, lumutan. Terus kalian, kita sering seperti itu kan? Menilai diri kita sendiri lebih rendah daripada orang lain. Sering nggak? Oh, saya tuh nggak mungkin sukses. Nggak mungkin. Kita ini nggak ada keturunan pengusaha, gitu ya. Betul nggak? Sering seperti itu nggak? Oh, nggak mungkin lah punya penghasilan 30 juta per bulan. Ada yang ingin penghasilan 30 juta per bulan? Halo? Yang ingin angkat tangan nih Pak. Jadi 1 juta sehari. Kira-kira seneng nggak? Jadi kalau punya bapak-bapak nih sama istrinya, Umi, Ibu, ini saya kasih 500.000, tapi harus habis ya hari ini. Wah iya, seneng nggak Bu? Seneng, bapaknya seneng nggak? Seneng harusnya. Oh iya, salah satu kunci rezeki pengalir itu nggak boleh pelit sama istri. Ya. Istrinya disenang-senangin itu rezekinya nanti ngalir. Bapak sekalian, ya. Pertama-tama kita sering mengalami ini yang namanya mindset kita ini salah tentang diri kita sendiri. Saya nggak bisa ngomong, gitu nggak?
nggak bisa tampil di depan, nggak mungkin bisnis. Saya kan apa sih, saya cuma lulusan SMP gitu. Ada nggak yang gitu? Ada ya. Namun sekalian, hari ini sebagai seorang pebisnis, kita nggak boleh punya mindset seperti itu. Karena apa, Bu sekalian? Karena pebisnis besar itu mulainya dari garasi. Apple, ngerti Apple ya Bu ya? Apple itu merek-merek seperti iPhone gitu ya, handphone mahal gitu ya, pakainya Apple. Itu mulainya dari garasi. Jangan dipikir tiba-tiba langsung besar, enggak. Google, tahu Google? Kalau kita nyari sesuatu itu di internet pakainya Google. Mulainya juga dari garasi. Amazon, ngerti Amazon? Ini agak asing Amazon ini, ya. Ngerti ya? Ya kayak Bukalapak tapi di Amerika sana. Yang pertama mengawali Bukalapak macam-macam seperti e-commerce seperti itu. Ya, ini sudah luar biasa suksesnya. Mulainya juga dari dan Division sama. Baru kalau sekarang ada yang pawe Harley Davidson gitu ya, punya motor gede, bung gitu ya. Kalau kamu bensin ngabisin bensinnya orang gitu ya. Karena bensinnya banyak banget gitu ya. Kalau jalan menuhin jalan gitu ya, suaranya memekakan telinga. Paling murah berapa harga motornya? Ya sekitar 150 sampai 200 juta. Itu paling murah. Mulainya dari mana? Garasi. Disney. Nah, kalau Disney semua kenal rata-rata. Disney mulai juga sama dari garasi. Mattel, kenal Mattel nggak? Ada yang ngerti Mattel nggak? Ngerti ya? Mattel itu perusahaan boneka, ya, tapi yang harganya mahal-mahal. Ya. Kayak Barbie, ngerti Barbie ya? Tapi Barbie bukan yang palsu, yang asli. Nah, itu yang warna Mattel. Oh, mantan karyawan Mattel. Oh. Banyak teman saya kerja di Mattel, Bu. Iya, bonekanya mahal-mahal ya, Bu ya. Harga berapa, Bu, paling murah? Ya, 250-an ya, ya. 200-an. Boneka kecil harganya 200. Ada yang sampai 1 juta, 2 juta, 3 juta ada. Nah, itu Mattel. Mulainya dari mana? Gas. Jadi bukan dilihat dari mananya yang kita kan, tapi mindset kita, mental kita harus semental seorang pebisnis bahwa kita ini insya Allah bisa besar. Dimulai dari manapun. Nah, oleh karena itu bos sekalian, nanti kita akan ajarkan bahkan bisnis mulainya dari mana, Bu? Ruang tamu. Bukan garasi, gak semua orang punya garasi. Kalau di luar negeri biasa ada garasi. Kalau kita belum ada rumah, belum tentu ada garasi. Tapi pasti punya ruang tamu. Jadi bisnis kita harus akan kita mulai dari ruang tamu. Siap ya bos sekalian? Punya modal ruang tamu? Punya. Alhamdulillah. Hari ini ikut seminarnya gratis apa bayar? Bu, saya tanya, ikut hari ini seminarnya bayar apa gratis? Gratis. Yang bayar 150 dapat Omega 3. Ya, sudah dapat? Oh belum, nanti minta panitia. Ya, nanti pulang akan dibagian. Kalau di bagian sekarang nanti pada pulang. Tadi siapa yang tepat waktu? Yang tepat waktu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sudah dapat kopi? Ya, mau ditambahin kopi satu lagi? Tangan Pak Rodi, tolong Pak Rodi. Tangannya tutup ya, Pak. Tolong dikasih kopi satu saja kalau hasil. Rezeki yang awal waktu. Maka Bu sekalian, ya. Sambil kita teruskan. Jadi Bu sekalian, bisnis itu tidak peduli dari mana kita mulai, yang penting kemana kita akan berjalan. Kita punya tujuan.
Ya, jadi kita harus punya mental bisnis. When the eagle spreads its wings, it's something to behold. It's something to behold. Nearly 9 feet from tip to tip when it spreads its wings. It was built for high places. It was built to soar. I think you would say meters, about 3 meters. It was built to soar, to fly. It was built to withstand storms. So that when the storm comes and other birds run for shelter, the eagle runs into the storm and uses the storm to lift it up so that it can fly above the storm. You know you're an eagle when you ran into a storm that you thought was going to kill you, and instead of it killing you, it lifted you higher than you've ever been lifted before. It's a sure sign you're an eagle. Can you hear me tonight? Spread those wings and it begins to fly. It can see several miles, even in the night. It can see its prey and its opponent. Eagles are awesome birds. The eagle knows that he ain't hooked up with no chicken, because the old chicken can't get up in the air that high. It might think the eagle is pretty cute, but it can't get up there where the eagles fly, because its body is fat and its wings are too short, and it can only flap up a little ways and fall back down again. And some of you have got a lot of eagles that have been trying. You are eagles and you've got a lot of chickens that are trying to flop up there and get where you are. But God will take you to a place where you can only hook up with other eagles, and eagles are all. Do you hear what I'm saying to you? So don't be frustrated when they see the chickens flapping up and falling down, because at this stage in your life, it's time for you to be synergistic with other eagles. Eagles love on another level. Eagles live on another level. Eagles think on another level. Eagles function on another level. Eagles dream on another level. Eagles build on another level. Glory to God. If you had somebody reject you, leave you, walk out the door, stop crying about it. It was just a chicken. What you need is another eagle with wings and dreams and visions and concepts and ideas, who's not jealous of you, who's not intimidated by you, who's not fighting you. You know that it's an eagle when they're not jealous of you. You know it's another eagle when they can think thoughts like you think. You know it's another eagle when they can pray for you and help you to get to the next level. It's only the chickens that are down on the ground talking about everybody. I wonder how much further you would be if you would focus on being synergistic with other eagles, rather than expending your energy trying to change chickens. Nah, sekarang seorang pebisnis harus punya mental seperti mentalnya Raja Wali. Mentalnya itu bagaimana dia selalu terbang di dalam ketinggian, sekarang. Seorang pebisnis itu punya tujuan yang jelas. Dia harus memberi manfaat kepada orang lain. Dia harus berada di tempat yang tinggi untuk menolong orang lain. Dia berbisnis bukan untuk dirinya sendiri. Dia berbisnis untuk membangkitkan kebangkitan umat, sekalian. Dia berbisnis untuk menolong anak-anak yatim. Dia berbisnis untuk menolong janda-janda yang kesusahan, sekalian. Kita berbisnis, sekalian, untuk menolong saudara-saudara kita yang miskin, sekalian. Maka itu adalah tujuan seorang pebisnis. Dia bangkit, dia berdiri, dia terbang untuk memberikan manfaat kepada umat, bukan untuk memikirkan diri kita sendiri, sekalian. Maka pebisnis itu yang baik punya tujuan yang jelas. Dia kaya, tujuannya untuk apa? Dia terbang tinggi, tujuannya untuk apa? Maka sekalian, seorang pebisnis harus tahu ketika dia mau terbang tinggi, tidak ada kata yang mudah. Bisnis tidak ada yang instan, sekalian. Bisnis tidak ada yang instan. Bisnis itu harus mau melalui proses. Jadi kalau mau sukses, sekalian, kita harus tempat diri kita menjadi seorang
seorang yang bertarung sejati, siap menerima tantangan, tidak mundur ketika mendapatkan rintangan. Maka sekarang itulah seorang pebisnis. Jadi bisnis itu bukan seperti yang dikatakan orang, bisnis itu hubung dunia, bukan. Karena bisnis kita bukan untuk mengejar akhirat. Kalau kita mau masuk akhirat, kita harus melalui dunia ini, betul nggak? Harus lewat masa kita di dunia ini, betul nggak? Untuk apa kita di dunia ini? Untuk menciptakan sejarah kita sendiri, bos. Bukan menciptakan sejarah orang lain, karena Anda akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala itu masing-masing. Maka bos sekalian, kita berbisnis itu dalam rangka ibadah, dalam rangka berikhtiar. Hasil itu keputusan Allah. Maka kan, kalau kita sudah tahu ini, hati kita akan tenang. Kenapa? Semua rezeki kita dijamin oleh Allah. Tinggal tugas kita adalah ikhtiar sekuat tenaga kita. Siap untuk sukses bos sekalian? Maka bos sekalian, ini penting bagi kita semua, bahwa kita harus mau melalui proses. Jadi bisnis itu bukan masalah uangnya, tapi masalah manfaatnya. Maka bos sekalian, ketika kita ketemu orang sukses, jangan stres. Ada orang yang punya penghasilan 1 miliar per bulan, ada yang punya penghasilan 2 miliar per bulan, ada. Kalau ketemu itu gimana cara ketemunya gimana? Kalau ketemu orang sukses itu bukan kemudian kita tiba-tiba dia bisa berhasil, enggak, tapi tanya bagaimana caranya. Terus sekarang kita insya Allah ini semua bisa berhasil, bisa sukses. Yang jadi masalah adalah kita tidak tahu caranya. Sepakat bos sekalian? Nah hari ini bos kan, saya akan kasih tahu caranya. Punya penghasilan berapa? 30 juta per bulan. Nanti 1 miliar per bulan nanti. Kalau langsung saya ngomong 1 miliar per bulan, Anda stres pulang setek. Jangan tahu-tahu dikubur pakai COVID kan repot. Jadi kita akan mengajarkan bagaimana punya penghasilan 30 juta per bulan. Kok percaya Bu? Kenapa? Kok percaya saya bisa ngajarin Bapak sekalian? Halo? Kok percaya? Karena saya sudah dapat. Ya, sudah dapat. Jadi bukan katanya. Cuma butuh bukti, betul nggak? Butuh bukti, betul nggak? Jadi saya hadir di sini juga untuk bukti. Karena orang kan berkata, kalau Bapak bisa, saya pasti bisa. Gitu ya. Semua orang itu butuh bukti. Nah di sini sudah ada 2 orang yang pernah punya penghasilan 30 juta per bulan. Salah satunya Bapak kita, upline kita, orang Pantura, Bapak Prihaji. Silahkan berdiri Pak. Nah ini bos sekalian, ya, upline-nya Bapak sekalian. Di daerah Pantura rata-rata domainnya beliau. Jajahannya beliau ini dari Jawa ujung barat sampai Jawa Timur. Itu jajahannya beliau. Ada 1 mentil di Padang Sidempuan ya. Beliau termasuk penghasilannya 30 juta per bulan. Menarik gak Bu? Halo? Menarik apa mendorong? Ya, maka bos sekalian, hari ini kita akan ajarkan step-stepnya. Ya, kita akan ajarkan step-stepnya. Tapi bos sekalian, yang paling penting adalah ketika ada orang sukses tanya bagaimana caranya. Saya juga pernah punya ingin penghasilan seperti Sandiaga Uno. Maka saya tarik linknya Sandiaga Uno. Jadi bos sekalian, cara belajar itu seperti itu. Saya cari linknya Sandiaga Uno, sudah ketemu. Saya tanya, Pak, bebas riba nggak? Artinya bisa nggak pakai pinjam dari bank?
Dia bilang belum bisa, mundur teratur saya. Jadi kita masih pakai sistem mundur teratur. Saya cari yang tidak pakai pinjam uang. Maka sekalian, jadi ketika ada orang sukses ditanya bagaimana caranya, jangan kemudian bayangkan yang enggak gitu ya. Oh sukses itu, tiba-tiba kita stres gitu ya. Mungkin enggak ya saya bisa gitu ya. Sering nggak kita dalam otak kita gitu? Sering nggak? Mungkin nggak ya saya bisa gitu? Sering nggak? Maka pertanyaan kita harus diganti. Ya. Pertanyaan kita harus diganti bagaimana caranya. Karena Bapak saya insya Allah bisa, semuanya punya peluang untuk itu. Cuma kadang-kadang tidak tahu caranya. Kalau sudah tahu caranya, sukses nggak? Insya Allah 80% sukses. Maka Bapak sekalian, pentingnya Bapak sekalian mindset kita bahwa kita ini bisa. Masalahnya kita sering tidak tahu caranya. Yang berikutnya Bapak sekalian, banyak nggak orang yang sering datang seminar, datang lagi ke seminar, nggak sukses. Banyak nggak? Semakin datang seminar semakin bingung, bukan cuma bingung tambah stres. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Karena sekarang Anda diajarkan langsung ilmunya semua plek sehari, akhirnya stres. Maka Bapak sekalian, ada salah satu cara menarik hari ini yang akan kita ajarkan prosesnya. Bapak sekalian, ini kita akan selalu dalam kurva belajar. Bapak sekalian, kalau sudah biasa punya penghasilan 3 juta per bulan, 5 juta per bulan, tiba-tiba hari ini saya ajarin 1 juta per bulan. Kira-kira itu jadi enteng nggak? Tugas itu enteng, akhirnya kita dapat dalam zona rebahan. Dalam zona rebahan, karena apa? Wis tugasnya lah dikerjakan, enteng gampang kok, nyepelekan, betul nggak? Betul. Nah, ketika agak naik dikit, biasanya punya penghasilan 5 juta per bulan, kemudian saya ajarin 10 juta per bulan, semangat nggak? Semangat, karena apa? Masih dalam zona belajar, dalam zona yang terjangkau oleh akalnya, betul nggak? Betul. Tapi ketika pertemuan pertama, Bapak sekalian, insya Allah dapat 30 juta per bulan. Gimana? Pulang-pulang? Jadi Bapak sekalian, saya sering seperti ini Bapak sekalian. Saya sering ikut seminar-seminar tuh semua ini, seminar-seminar yang mahal Bapak sekalian. Dan saya seringnya salah dalam ngajarin. Saya pinginnya dalam sekali pertemuan ilmu yang saya dapatkan masuk semua ke dalam Bapak Ibu sekalian. Ternyata pulang pada jadi sekalian, kita akan dalam zona-zona belajar, terus belajar. Jadi tahap pertama Bapak sekalian, Bapak sekalian akan kita arahkan mendapat penghasilan jutaan pertama di HPA, 1 juta 2 juta pertama di HPA. Kalau saya langsung ajarkan banyak, stres, nanti menjalankannya gimana Pak? Saya nggak ngerti. Makanya kita bentuk grup dan kita akan dukung. Kemudian tahap berikutnya kita akan mendapatkan nanti di HPC yang kedua kita akan lihat 6 juta per bulan. Nah setelah itu nanti ada HPC yang ketiga baru 30 juta per bulan. Jadi step-step Bapak sekalian. Salah satu yang kita ajarkan Bapak sekalian, otak kita kerjanya tidak bisa distraksi. Paham distraksi? Benturan, bertolak belakang. Ya. Jadi Bapak sekalian harus jelas kenapa saya ajarkan tentang definisi uang. Karena di dalam otak kita Bapak sekalian, kita sering salah mendefinisikan uang. Uang sumber ketidakbahagiaan, uang butuhnya, uang keretakan rumah tangga, uang sumber maksiat. Akhirnya kita nggak pernah dapat uang walaupun butuh uang. Di dalam otak kita masih seperti itu enggak? Kalau masih seperti itu segera dibuang karena otak kita tidak bisa distraksi. Itu pertama. Yang kedua fokus. Fokus itu gimana? Otak kita nggak bisa distraksi. Kadang
Jadi kalau kita ingin punya mobil Alphard, ini saya contohkan ya. Siapa yang ingin punya mobil Alphard tapi belum bisa-bisa? Betul ya Bu? Ada, saya yakin ada. Kenapa? Katanya, karena mikir kalau naik mobil Alphard bensinnya mahal, nggak bakal bisa beli Alphard. Kalau sudah beli Alphard, nggak mikir bensin. Paham ya? Otak kita ini nggak bisa distraksi. Ibu-ibu, kalau punya rumah besar harga 5 miliar, senang nggak? Yang dipikirkan apa? Nah itu, ini bersihnya capek ini. Rumah selapangan bola, ngepelnya piye? Kalau sudah punya besar nggak mikir. Paham Bu sekalian? Paham ya? Jadi kita sering distraksi di dalam pikiran kita. Ya. Mobil bagus penting nggak? Penting untuk apa? Untuk kerja nyaman, biar kita kalau kemana-mana sampai sana bisa kerja. Coba kalau naik motor sampai Semarang suruh ngisi, capek nggak? Capek. Sampai sini paham Bapak sekalian? Jadi nggak mungkin yang namanya otak kita mencapai tujuan dengan cara distraksi seperti itu. Makanya saya tadi minta tolong dosen, kalau disebut mata duitan harus senang, semangat. Ya. Kalau pulang di sini ijo mripate, lihat 3-5 tahun lagi dia yang datang ke kita. Jadi Bapak sekalian, itu yang harus dipahami. Jadi Bapak sekalian, kita akan ajarkan sesuai dengan kurva belajarnya, step by step. Nah, yang berikutnya, mau tahu nggak rahasia dari segala rahasia? Mau tahu nggak Pak, Bu sekalian, rahasia daripada segala rahasia? Kalau mau angkat tangan. Saya mau Pak. Semakin tinggi semakin cepat suksesnya. Amin, semakin tinggi semakin cepat suksesnya. Enggak ada yang berdiri, memang leket ya. Saya tanya beriman kursinya ada lemnya. Enggak ada kan? Biar nggak ngantuk. Saya sudah bilang bisnis itu harus semangat. Semangat itu tidak lihat kanan kiri. Jadi bisnis nanti kan di luar gitu juga. Nanti akan ada yang menghina, ada yang akan mengintimidasi, nanti akan banyak macam. Kita harus tetap semangat karena kita akan sendirian. Orang sukses itu di mana-mana sendirian. Kalau di dalam Islam namanya apa? Guru asing. Diajari Pak Yudi asing, ngajari bisnis kok. Ya, gitu sekalian. Kenapa saya ngajarin seperti ini? Awal-awal mindset yang benar, definisi uang yang benar. Karena sekali ini saya dapatkan dari seminar-seminar yang mahal. Orang tidak bisa mendapat tujuan yang jelas. Tadi ingat tadi apa? Fokus itu punya tujuannya jelas. Ketika tujuannya jelas tapi dia punya distraksi di dalam otaknya, maka dia tidak akan bisa mencapai. Jadi selama ini yang cita-citanya tidak tercapai, tolong dicek apakah ada distraksi di dalam otaknya tentang cita-citanya itu. Saya punya mobil apa gitu ya, tapi dalam pikirannya bensin larang, pajak larang gitu ya. Nah itu nggak bakal tercapai ya. Maka sekalian kita sama-sama pahami rahasia segala rahasia adalah action. Jadi nanti kalau saya ngajarin apapun itu, kamu jangan sampai berbuih gitu ya, keluar semangat gitu ya, sampai loncat-loncat, tapi pulang dari sini nggak diamalkan. Gimana? Percuma. Ya, sekalian. Makanya nanti di WA group saya bukan sebagai orang yang menyenangkan. Ya, saya akan ngejar-ngejar PR yang akan baguskan lakukan. Siap? Saya kejar-kejar. Mana nih tugasnya? Mana nih PR-nya? Sudah dikerjakan belum? Siap? 24 jam loh, 24 jam. Enggak lah. Ya setiap hari tapi day to day. Karena kita seringnya gini Bu sekalian. Kita seringnya gini. Ketika kerja sama orang lain kita sungguh-sungguh. Berangkat pagi jam 7, pulang sore jam 5. Sering nggak seperti itu?
Iya, tapi ketika kerja sama diri sendiri, malas, santai, betul nggak? Coba apa yang kita kerjakan sama orang lain kita lakukan di dalam bisnis kita sendiri. Kira-kira gimana? Wah, luar biasa. Jadi Bapak sekalian, ini harus kita implementasikan. Makanya Bapak sekalian, saya akan kerja Bapak sekalian setiap hari. Siap? Halo? Udah mulai tegang ini. Jadi dengan setiap hari saya akan sapa Bapak sekalian. Halo, sudah kayaknya jadi kerjakan belum? Halo? Ini tugasnya sudah dilaksanakan belum? Halo? Gitu ya. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Nanti juga ada apa namanya? Akan ada hukuman kalau yang nggak laporan. Saya akan keluarkan dari RUH. Jadi saya sudah tidak bertanggung jawab lagi terhadap pembimbingan Bapak sekalian. Ini namanya coaching, bukan seminar. Coaching itu dibimbing selama 3 bulan. Jadi coaching nggak saya lepas. Mau tanya herba, mau tanya apa bisa. Ya, tanya alumni itu. Baru alumni itu sampai malam-malam kalau tanya. Saya udah mau tidur ada yang tanya lagi. Kalau kadang-kadang saya belum jawab ya mohon maaf ya. Roomnya se-Indonesia. Room saya se-Indonesia. Jadi Bapak sekalian, intinya action. Jadi Bapak sekalian, kata Bruce Lee, aku tidak takut pada orang yang melatih 1000 jurus tapi 1 kali. Yang aku takut adalah orang yang melakukan melatih 1 jurus tapi 1000 kali. Jadi nanti bukan yang saya tanyakan ya itu aja. Udah presentasi belum? Udah siar belum? Udah usahain belum? Udah siar belum? Kalau ini aja belum dijalanin, kalau sampai Anda bosen, ya Anda nggak bakal sukses, nggak bakal dapat step berikutnya kesuksesan. Pondasinya di awal ini harus dilaksanakan. Orang senangnya, orang sukanya Bapak sekalian, bosan melakukan hal yang itu terus. Tapi ketahuilah bahwa orang sukses itu bukan orang yang luar biasa. Orang sukses itu adalah melakukan yang sederhana tapi terus diulang-ulang. Kenal nggak sama Cristiano Ronaldo? Kenal nggak Pak? Siapa yang kenal? Pernah nonton biografinya atau nonton biografinya film? Terus kalian tolong kalau ada orang terkenal yang sukses, tonton biografinya. Pasti dia melakukan hal yang sama terus-menerus sejak kecil secara berulang terus. Sejak kecil sampai besar dia akan sukses. Cristiano Ronaldo sekalian itu kalau istirahat sekolah dia main bola. Kalau perlu dia bolos untuk main bola. Sudah besar dia melakukan yang sama, berangkat paling pagi, pulang paling malam kalau latihan, untuk latihan bola. Pele sama, Muhammad Ali sama, ya. Kobe Bryant sama. Semua orang yang sukses melakukan hal yang sama di bidangnya berulang kali. Maka kita nggak boleh bosan melakukan hal yang sama berulang kali. Kadang-kadang masalah kita adalah kebosanan. Masa gini terus. Ngerekrut gagal maning gitu ya. Yang direkrut nolak gitu ya. Padahal kita sudah tahu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Ya udah tahu gitu loh. Jadi kalau gagal seneng. Kenapa? Sebentar lagi sukses. Jadi sekalian, perhatikan, saya tidak menjadikan jalan yang mudah. Saya tidak menjadikan jalan yang mudah. Oh, Pak Helmi ngapusi jurune dapat penghasilan 1 juta dalam 3 bulan, setahun 6 juta. Buktinya aku nggak berhasil gitu ya. Karena nggak jalankan PR-nya, tugasnya. Jadi sekalian, saya tidak menjanjikan jalan yang mudah. Tapi saya akan support terus. Bapak ketika sedih curhat ke saya boleh. Ya Bu ya Pak ya. Kalau pas saya ditolak sama saudara saya gitu. Ya baru ditolak sama saudara. Ya enggak? Belum ditolak sama 10 orang, 30 orang. Jadi Mas sekalian, gak apa-apa nanti saya dicurhati di tempat Bapak saya ngeluh punya masalah.
tiba-tiba mohon maaf suaminya nggak membolehkan gitu, mandek HP anak gue putus omah kan gitu ya. Nanti aja gitu, konsultasi aja ya Mas apa gitu. Nanti bapak-bapaknya, Pak kerja HP lah hasil lu mau terus gitu ya. Ada yang gitu banyak. Karena Pak HP ini bisnis itu hasilnya nggak kelihatan pertama kali. Nah, jadi bisnis bukan dagang. Kalau dagang itu langsung kelihatan. Tapi kalau bisnis dia harus melalui sistem, membangun sistem. Jadi saya tidak menjadikan jalan yang mudah. Cuma saya akan mendampingi Bapak sekalian yang bersungguh-sungguh mau sukses. Jadi di sini yang ingin setahun ini bersama dia menghasilkan 6 juta siapa? 6 juta. Serius ya. Kalau nggak serius silahkan pulang. Serius ya. Betul. Sejak pertama saya ngomong di sini untuk yang serius. Kalau nggak mau serius dapat penghasilan 6 juta per bulan di HPA, silahkan keluar. Minta produknya sama Pak Rodi, silahkan pulang. Silahkan. Nggak ada. Kalau nggak ada kita lanjut. Serius semua? Ya, jadi niatnya memang kita mau menjalankan bisnis. Nah, Bapak sekalian, ada satu penyebab kegagalan. Kita tidak mau mendorong diri kita sendiri ke dalam jalan yang sukses. Betul nggak? Udah gagal lagi, berhenti di tengah jalan. Pak, silahkan ngisi. Saya nggak bisa ngisi, saya nggak bisa ngomong. Nah itu ngomong. Sering nggak seperti itu? Bapak sekalian, saya latih Bapak sekalian. Saya ini tadinya orang juga sama nggak bisa ngomong. Saya orangnya introvert. Ya, jadi kalau ada arisan sama di kamar, saya pilih di kamar. Kalau nggak harus datang arisan, saya nggak datang arisan karena saya orangnya introvert. Tiba-tiba bisa ngomong gimana Pak? Ya saya paksa. Saya ini orangnya senangnya pakai kaos. Kalau suruh pakai baju rapi itu nggak bisa. Serapi-serapi saya ya gini. Jadi kalau sudah berusaha rapi masih kelihatan belum rapi ya itu saya. Ya, ini sudah berusaha rapi. Ya memang kayak gini. Ini udah mendingan lah. Ya, ini udah mendingan sekali. Pakai sepatu gitu ya. Saya kemana-mana pakai sandal Pak, betul. Datang di kereta saya pakai sandal. Saya nggak senang pakai sepatu. Pakai sepatu kalau ngisi seminar aja seperti ini. Kemarin sempat COVID lama seminar gitu ya. Lama berhenti seminar tiba-tiba pakai sepatu saya kok ada bangkai coronya ini. Saking kelamaan tidak dipakai. Maka Bapak sekalian, kita harus melakukan sesuatu yang nggak nyaman. Bisnis itu kita harus melakukan sesuatu walaupun itu tidak nyaman. Bapak sekalian, kita nggak ngerti potensi kita kalau tidak didorong. Kalau tidak dipaksa. Dulu saya senangnya ngisi headbaris Bapak sekalian. Enak ngisi headbaris nggak harus pakai kreatian, nggak harus pakai entertain kan gitu ya. Ini masa telapak tangan, ini hitam-hitam apa udah selesai lah. Tapi ketika berbicara bisnis kita harus pakai entertain. Supaya apa? Supaya audiennya semangat. Kan bahaya kalau Bapak sekalian ngisi bisnis audiennya paham sekali. Paham sekali saking bosennya. Nah, maka sekalian kita harus mendorong diri kita untuk bisa mengejar mimpi kita. Harapan kita harus didorong. Karena bosan kita nggak ngerti potensi kita. Kalau kita nggak paksa, potensi kita nggak timbul. Ini kalau nggak kita paksa. Saya orangnya dulu kalau ikut seminar seperti ini duduk paling belakang. Saya paling nggak senang sama trainernya. Betul. Kita di belakang, butuh kan ngadep. Dikerjain tok. Itu betul. Itu serius. Saya dulu itu seperti itu gitu ya. Setelah ikut dunia trainer ternyata ngerti. Manfaatnya kita yel-yel, manfaatnya kita bangun itu supaya kita semangat gitu. Kalau dulu enggak dikerjain trainer tok. Gitu. Jadi Mas sekalian, saya orangnya introvert, tapi kemudian kita harus mau berubah.
dan merubah diri itu tidak nyaman. Nah, coba sekarang kita gini, yuk semakin yuk, semua gini yuk, ya. Sekarang dibalik gini. Tadinya gini kan, terserah yang atas yang mana, yang apa yang kiri. Sekarang dibalik. Bisa nggak? Nyaman nggak? Nah itu, paham ya? Bisa tapi nggak nyaman. Bisnis itu harus gitu, walaupun nggak nyaman harus dilaksanakan dan bisa. Jadi mas sekalian, semua itu bisa kalau kita mau belajar. Coba kalau kita nggak mau belajar, kita nggak bisa jalan, betul nggak? Iya. Belajar jalan jatuh nggak? Mesti jatuh. Dalam penelitian penelitian itu sekitar 250 kali kita jatuh. Kapok nggak? Akhirnya bisa jalan. Kalau kapok, belajar. Belajar naik sepeda. Siapa yang hari ini belum bisa naik sepeda? Nggak tenang. Kadang-kadang ada loh ibu yang nggak bisa naik sepeda gitu ya. Karena sekali jatuh kapok gitu. Semua bisa ya? Jatuh dulu nggak? Jatuh dulu. Kapok nggak? Belajar bisnis. Rugi. Kapok nggak? Nah, mulai mesem. Iya pak, aku ngerugi 17 juta ya gitu ya. Kapok nggak? Enggak, harus enggak. Kalau kita berhenti maka kita akan benar-benar rugi. Jadi niatkan saja kalau ada kerugian itu adalah SPP-nya kuliah bisnis. Gitu ya. Karena apa? Kita harus belajar, jangan masuk lubang yang sama. Maka Bapak sekalian, kita harus memaksa diri kita untuk berubah. Nah, maka Bapak sekalian, hari ini saya akan bangun paradigma apa itu business network marketing. Ada yang tahu apa itu business network marketing? Angkat tangan. Ya? Jaringan pemasaran apa lagi? Ya? Halo, ini saya matikan dulu live streamingnya ya. Terus kalian, kita akan bahas tentang apa itu bisnis network marketing. Ya. Supaya apa? Supaya kita ngerti gimana menjalankan bisnisnya. Permasalahan kita pertama, kita nggak tahu apa itu bisnis network marketing, sehingga banyak orang yang sudah, Pak, saya sudah susah payah, sudah berdarah-darah, sudah ngabisin banyak uang, tapi bonusnya belum besar. Ya. Siap bos kalian? Nah ini agak serius nih, ya, baru maunya agak serius. Yuk kita coba-coba sama-sama perhatikan. Kalau saya mau membuat warung, ya, atau restoran spesial ayam goreng, kira-kira apa yang saya butuhkan, Bu? Ya pasti ada ayamnya. Nggak ada ayamnya, jualnya ayam goreng, masa jadi yang disediakan cumi-cumi? Ya? Apanya, Bu? Harus ada modal, ya, apalagi? Tempat, apalagi? Alatnya, apalagi? Pasarnya apa, Bu? Barangnya, ya, apalagi? Apanya?
brandingnya, ya apalagi robot modern sedikit branding, apalagi ya cara pemasarannya, ya. Jadi bos sekalian, ini penting kita ngobrol biar ngerti. Jadi salah satu fungsi utama seorang entrepreneur adalah mikir, ya. Nah benar nih bos sekalian, orang entrepreneur yang nggak mau mikir itu namanya mentalnya pegawai. Jadi salah satu kunci sukses entrepreneur adalah mikir. Makanya kalau saya tanya jawab, kalau nggak jawab namanya diem. Nanti bos sekalian, ya kita sama-sama mikir. Kalau kita mau membuka suatu usaha, ya restoran ayam goreng, yang kita pikirkan adalah tempat, pasar, ayamnya. Jadi salah satu yang kurang adalah bagaimana caranya ayamnya supaya enak. Betul nggak? Jadi harus diketahui kalau bagi yang punya restoran, makanan itu bukan masalah enaknya, tapi bagaimana makanan itu ngangenin. Rumit ini. Betul, belum tentu enak, tapi ngangenin orang pengen datang ke sana lagi. Banyak nggak yang warungnya mohon maaf ala kadarnya, tapi yang ngantri mobil-mobil? Ada nggak? Banyak. Kenapa? Ngangenin makanannya. Wangel loh, angel kan? Betul bos kalian. Kalau saya coach bisnis sama orang-orang yang restoran itu, tolong makananmu jangan enak. Enak itu banyak yang bisa bikin enak, tapi apa khasnya yang membuat orang